Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bujangbangket. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Mantan Dia Ingin Kembali. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Bagaimana bila mantan kembali datang dalam bentuk yang berbeda? Bagaimana bila mantan ternyata kini adalah setan? Mantan dia ingin kembali. Sebagaimana dikisahkan oleh teman saya Restu. Jadi Restu ini kenalan saya, bisa dibilang teman tapi nggak deket. Dia itu kenalannya Mira. Jadi saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Orang-orang yang pernah bersentuhan dengan hal gaib ini punya semacam komunitas. Walau nggak ada namanya, mereka kadang ngumpul. Pertama kali saya berjumpa Restu itu di MCD Kemang. Saya baru selesai meeting dengan Mira. Dia datang lebih awal dari janjinya dengan Mira. Ya sudah, sekalian kenalan, tapi ya nggak tiba-tiba cerita juga. Dia cerita ini ke saya setelah beberapa waktu lalu saya menulis cerita tentang Mira. Dia bilang, kalau ini bisa jadi pelajaran bagi orang lain, kenapa tidak diceritakan saja? Oh ya, nama Restu tentunya nama samarannya. Jadi dulu itu Restu umurnya sekitar 23 tahun. Punya pacar namanya Ayu yang umurnya 19 tahun. Mahasiswi semester pertama di salah satu universitas swasta di Jakarta Barat. Ayu ini anaknya kalem dan pendiam. Hubungan mereka juga baik-baik saja, jarang berantem. Pokoknya hubungan mereka penuh lope-lope di udara. Nah, Ayu ini perantau. Selulus SMA di Kalimantan, Ayu kuliah di Jakarta sendirian. Gak ada keluarga. Makanya selain sebagai pacar, Restu adalah sosok kakak bagi Ayu. Bisa melindungilah. Mereka pacaran sekitar setahun setengah. Semua baik-baik saja sampai Restu yang mulai merasa bosan. Ayu terlalu baik, tidak ada tantangan. Hubungan terasa sangat datar. Restu minta hubungan mereka break. Ayu sedih banget waktu itu. Dia nangis. Restu serba salah, tapi dia nggak mau nerusin hubungan. Tapi hatinya udah nggak di situ. Dia takut malah nanti dia selingkuh, lebih sakit pasti. Hari itu di awal bulan Januari, Restu berpisah dengan Ayu. Keputusan yang di kemudian hari akan disesalinya. Sampai di sini saja horor ya. Gimana perasaan Ayu diputusin tanpa alasan yang jelas? Bosan, tapi bosan dalam hubungan itu bahaya sih emang. Kalau nggak kuat bertahan, bisa jadi main serong. Kak, kalau kakak ingin balik, Ayu tetap di sini ya, nunggu kakak, kata Ayu saat mereka berpisah. Perpisahan yang menyedihkan karena Restu sejatinya juga sedih. Bingung nggak kalian? Nggak perlu bingung. Kadang emang hubungan seabsurd itu. Mereka sama-sama nangis pas pisah. Di depan kosan Ayu, Restu memeluk Ayu erat. Ia berharap dengan pergi sebentar, rasa itu akan kembali hadir. Rasa cinta yang meletup-letup seperti jagung berondong. Restu waktu itu baru masuk kerja, jadi wajar ia merasa hidupnya monoton. Nah, Ayu kan anaknya kalem, gak ekspresif, gak bisa menghibur Restu yang capek. Bukan salah Ayu, tapi itu yang Restu rasakan waktu itu. Dia mau sendiri daripada nyakitin Ayu. Tapi nyatanya, 6 bulan setelah pisah dengan Ayu, Restu mulai merasakan kangen itu lagi. Perasaan itu lagi. Restu emang gak pernah cari pengganti. Kenangan-kenangan bersama Ayu sekelebat muncul. Restu pikir mungkin ini saatnya dia kembali. Tapi yang Restu temukan bukan Ayu yang ia kenal. Bukan Ayu yang lugu, yang ramah dan penyabar. Luka itu telah menghancurkannya sehancur-hancurnya. Ia kehilangan sosok kakak. Ia tidak punya arah. Restu menemui Ayu di kosnya. Ayu sudah jadi sosialita ibu kota yang senang dugem bersama teman-temannya. Waktu Restu datang,
Ayu sedang berdandan memulas lipstik merah di bibirnya. "Ayu, gue pengen ngomong," kata Restu. Ia kaget melihat Ayu yang sekarang. "Restu, ada apa lagi?" "Kamu masih nunggu aku kan? Seperti kata-kata kamu waktu itu," tanya Restu. Ayu berhenti berdandan. Ditatapnya Restu dalam. "Enggak, jangan harap lo bisa balik setelah lo pergi ninggalin gua. Kita udah kelar dan selamanya akan begitu." Restu terdiam. Ia berbalik badan lalu berjalan meninggalkan Ayu. Hatinya hancur, bukan karena Ayu menolaknya, tapi melihat Ayu kini jadi orang yang berbeda. Waktu Restu mau menuruni tangga, Restu ketemu seorang cowok berbaju rapi dan wangi. Mereka sempat bertatapan. Lalu Restu melihat cowok itu jalan ke depan pintu kamar Ayu. Restu segera turun. Tidak sanggup ia melihat Ayu menyambut cowok itu. Ada kecewa, tapi Restu tahu itu semua salahnya. Ia berusaha melalui hari-hari seperti biasa hingga 3 bulan kemudian. Ia mendengar kabar yang membuat hatinya hancur lebur. Ayu meninggal overdosis di kamarnya. Jasad Ayu dipulangkan ke Kalimantan. Restu tidak dapat menghadiri pemakamannya. Restu hanya bisa menangis sesegukan di kamarnya berhari-hari. Setiap terbayang wajah Ayu, setiap itu pula ia menangis. Semakin Restu sedih, semakin sering Ayu hadir di mimpinya. Hingga suatu malam pada pukul 2, Restu terjaga. Ia mendengar suara perempuan menangis di luar kamarnya. Padahal di apartemen itu hanya ada dia saja. Restu menarik selimutnya, tapi suara itu semakin jelas terdengar. Tangisannya pilu, begitu sedih, begitu menyayat. Tangis itu berhenti. Beberapa saat Restu terdiam. Pelan-pelan ia mengintip dari balik selimut. Seorang perempuan yang ia kenal duduk di ranjangnya. Itu wajah Ayu dengan tatapan sayu. Matanya baru saja menangis. "Kak, Ayu masih di sini nunggu kakak." Badan Restu langsung kaku, gak bisa gerak, gak bisa ngomong apa-apa. Ia merasakan tangan Ayu dingin mengelus kakinya. Tegang, lalu Restu pingsan. Pagi harinya Restu terbangun dengan badan remuk redam. Terasa begitu lelah, padahal ia merasa tidurnya cukup. Ia teringat peristiwa malamnya. Dia sih mikirnya palingan kejadian itu ada dalam mimpinya. Ia lalu merindukan Ayu sampai-sampai ia bermimpi buruk. Tapi ia menyadari ada yang berbeda dari kamarnya. Ia kenal aroma itu, aroma parfum kesukaan Ayu. Aroma itu memenuhi ruangan. Restu panik. Dibukanya pintu ke balkon apartemennya. Disemprotkannya juga pewangi ruangan, tapi aroma itu tidak hilang juga. Dari mana aroma itu? Pertanyaan itu yang mengisi kepala Restu. Tapi bagaimanapun juga, hari itu ia harus tetap bekerja. Dan aroma itu semakin kuat ketika ia memasuki kamar mandi. Saat mandi, Restu merasakan sesuatu di kaki. Ketika ia melihat ke bawah, beberapa helai rambut panjang hanyut ke lubang pembuangan. Restu mengambil salah satunya. Jelas itu bukan rambutnya. "Kak, Ayu di sini nungguin kakak." Seperti ada suara Ayu berbisik di telinganya. Siang itu Restu cemas. Kenapa Ayu menghantuinya? Mereka sudah lama berpisah. Apa salah Restu hingga Restu merasa dirinya dihantui? Hari itu Restu lembur di kantornya. Ia pulang sedikit larut. Saat ia membuka kamar apartemen, aroma parfum Ayu masih memenuhi kamarnya. Jujur, Restu stres. Ia hanya berganti pakaian lalu pergi, hendak menginap di rumah temannya. Tapi kejadian aneh terjadi lagi. Saat Restu hendak keluar, pintu kamarnya tidak bisa dibuka. Restu mencoba berbagai cara, namun pintu tidak kunjung terbuka. Restu terduduk di depan pintu, menangis. "Maafin aku yuk, maafin aku. Maafin aku udah ninggalin kamu," kata Restu memohon. Restu berpikir, mungkin Ayu marah karena Restu ninggalin Ayu. Makanya Ayu di situ gangguin Restu. Restu melihat seseorang berdiri di balkon apartemennya. Dari balik tirai tipis, Restu mengenali itu sebagai seorang perempuan. Itu Ayu. Pelan-pelan terdengar suara tangisan. Restu tambah panik. "Ayu masih di sini, Kak," kata sebuah suara di tengah suara tangis. Restu panik. Ia menelpon ke lobi,
minta dibukakan pintu pada security. 5 menit, ya 5 menit. Selama itu, Restu terus mendengar suara itu. Restu dapat mendengar suara tangis itu secara jelas. Pintu terbuka, Restu keluar dan memeluk Pak Satpam. "Terima kasih Pak." Bajunya basah oleh keringat. Malam itu Restu menginap di apartemen temannya, Bobby. Restu ceritain semua yang dialaminya. Bobby cuma ngakak, gak percaya. Katanya Restu cuma terlalu kangen sama Ayu, sampai kebayang mulu. Selain itu, mungkin karena Restu merasa bersalah. Restu mulai berpikir, apa ia memang mulai gila? Apa sebenarnya saking depresinya dia sampai jadi halusinasi? Yang jelas Restu masih gak berani balik ke apartemennya. "Lo gak aneh ya pakai parfum cair gitu? Enak sih aromanya," kata Bobby di hari ketiga Restu menginap. Restu baru saja pulang kerja. Restu membaui badannya. Sialan, ia kenal aroma itu. Aroma yang terus menghantuinya. Muka Restu mendadak pucat. "Dia nyusulin gua, Bob." "Dia siapa?" "Ayu, Bob. Itu aroma parfum Ayu." "Wah, ngarang lo. Nakut-nakutin gua lo ya." "Sumpah, itu aroma parfum Ayu. Gua gak bohong. Ayu nyariin gua, Bob. Ayu nyariin gua." "Shit, terus ini kosan gue berhantu dong." "Ya mana gue tahu. Yang jelas dia ngikutin gua." "Kalau gitu lo mending cabut dah. Ntar kosan gua ada apa-apanya lagi," kata Bobby. "Gila lo ya, bukannya nolongin malah ngusir gua." "Bercanda kali ah. Udah, di sini kita berdua. Kalau si Ayu nongol, kita hadepin bareng-bareng," kata Bobby. Malam itu Restu tidurnya nggak tenang banget. Ia selalu ngerasa diliatin. Si Bobby malah udah ngorok. Tuh anak emang pelor soalnya. Sekali nempel, molor kayak orang mati. Nah, jam 1 malam, tiba-tiba pintu kamar kos Bobby diketuk seseorang. Berulang-ulang, Restu berusaha ngebangunin Bobby. Tapi Bobby kayak kebu, susah bener dibanguninya. Terpaksa Restu jalan ke pintu sendirian. Pas Restu buka pintu, tidak ada siapapun di sana. Shit. Restu menyadari suatu hal. Ia menutup pintu dan di belakang pintu berdiri sosok Ayu. Menunduk, menangis, sedih. "Bob, bangun Bob," kata Restu berusaha membangunkan Bobby. Tapi Bobby tidak juga bangun. Ayu berdiri di sana menatap Restu. "Bob, katanya mau ngadepin bareng." Restu membangunkan Bobby. Bobby terbangun, mengucek matanya. "Kenapa sih lo berisik malam-malam? Diganggu setan lo." Bobby kesal. Tidur nikmatnya terganggu. "Ayu di sini Bob, Ayu di sini," kata Restu. "Di mana?" "Di situ." Restu menunjuk ke arah pintu. Tidak ada siapapun di sana, sepi, senyap. "Kayaknya lo habis mimpi buruk deh," kata Bobby sambil merebahkan badannya lagi ke kasur, lalu menarik selimut. Pagi harinya ketika Bobby bangun, Restu gak ada di kamarnya. Padahal itu masih pagi dan belum waktunya berangkat kerja. Bobby merasa bersalah. Restu pagi itu ke kampus Ayu buat nyari temennya Jessie. Jessie ini satu-satunya teman dekat Ayu. Restu beberapa kali ketemu, tapi ya nggak akrab. Jessie ada kelas pagi, makanya Restu samperin ke kampus. "Ayu ngikutin gua," kata Restu di kantin kampus. "Ngikutin gimana?" "Dia ngehantuin gua, dia nongol ngejar gua," kata Restu. "Serem gila. Halu kali lo ah." "Beneran kagak bohong gua." Lalu Restu nyeritain semua yang ia alami. Jessie mendengar dengan seksama. Jessie mengendus-ngendus tubuh Restu. "Iya bener, ini aroma Ayu." "Bener kan gua gak bohong?" kata Restu. "Ya udah kalau urusannya gini, kayaknya gua gak bisa bantu. Gua bukan anak indigo," kata Jessie sambil ngambil tasnya di meja. "Gua pengen tahu apa yang terjadi sama Ayu setelah pisah sama gua. Gua curiga ini ada hubungannya," kata Restu. "Gua ada kelas sekarang. Kalau lo mau nunggu, nanti gue cerita." Tapi Restu juga harus berangkat kerja. "Ya udah, kita bikin janji ntar," kata Restu. Di kantor Restu sampai googling-googling orang pintar alias dukun. Restu sayang ke Ayu, tapi bukan arwahnya juga yang ngejar-ngejar. Masuk kamar mandi aja, Restu gak berani ngunci. Malamnya Restu ketemu dengan Jessie lagi.
Jessie cerita soal Ayu. Jadi setelah Ayu putus dengan Restu, Ayu depresi berat. Ia merasa nggak guna, hari-harinya kosong. Restu dan Ayu punya kebiasaan teleponan jam 10 sampai 11. Kalaupun nggak bisa, mereka chat bertukar cerita. Restu sering jadi tempat Ayu ngeluh, dan Restu selalu betah dengerin. Tapi sejak pisah, Ayu nggak bisa cerita ke Restu lagi. Walau Jessie teman dekat Ayu, tapi Ayu kelihatan segan juga curhat ke Jessie. Sesekali Ayu cerita, tapi nggak bisa tiap malam juga. Jessie bilang dia mau kok dengerin cerita Ayu tiap hari. Tapi Ayu bilang kasihan pacarnya Jessie. Kalau pacarnya Jessie kesel, terus Jessie diputusin gimana? Tiap malam Ayu jadi sering nangis sendirian. Jessie sering lihat Ayu masuk kuliah dengan kuyuh, tanda tidak tidur semalaman. Lalu suatu waktu, Ayu tiba-tiba jarang kontakin Jessie. Di kampus juga Ayu berubah, lebih semangat, lebih fresh. Ayu juga lebih rajin dandan. Waktu Jessie nanya, Ayu bilang, "Gua mau berubah, gua gak boleh jadi cewek ngebosenin. Ini gua yang baru, Jess." Beberapa waktu kemudian, Jessie dengar kabar Ayu punya pacar baru, Hilman, anak sekampus tapi beda jurusan. Jessie senang karena Ayu akhirnya move on. Sekian bulan Ayu asik dengan dunianya, sampai sewaktu-waktu ia menghubungi Jessie lagi dengan bilang, "Gua capek hidup, Jess." Jessie yang kasihan dengan temannya itu berusaha ngulik masalah Ayu, tapi Ayu enggan bercerita. Sampai Jessie mendengar kabar Ayu meninggal. Membayangkan hari-hari terakhir Ayu, Restu benar-benar sedih. Dia menyesal ninggalin Ayu. Dia nggak pernah mikir kalau itu bisa ngancurin Ayu sejauh itu. Restu jadi ngerti kenapa Ayu ngejar-ngejar dia. Satu-satunya yang Restu inginkan saat itu adalah Ayu tenang. Ayu datang untuk menyampaikan sesuatu. Restu nggak boleh kabur, begitu pikirnya. Malam itu Restu beraniin diri pulang ke apartemen. Aroma parfum Ayu masih memenuhi ruangannya. Tapi Restu kini lebih tenang, tidak panik, dan berusaha tidak takut. Restu menunggu kemunculan Ayu sampai larut. Tapi Ayu tidak juga muncul. Restu tertidur karena terlalu lelah. Itu hari yang panjang. Restu terjaga di sebuah taman dan hamparan rumput hijau. Kabut putih menutupi rerindangnya pohon. Langit pun terang. Ia melihat Ayu berdiri tegak, memandang ke arahnya dengan wajah senyum yang aneh. "Kak, Ayu masih nunggu kakak," kata Ayu. Restu terbangun, itu mimpi. Tapi apa tandanya? Paginya, Restu nerima telepon dari Bobby. "Restu, lo kemana? Balik ke apartemen gua. Lo marah ya sama gua?" "Kagak, gue cuma mau berdamai aja." "Berdamai sama setan?" Ada yang Ayu pengen sampein, tapi gue gak tahu apa. "Res, gue gak percaya setan-setanan, tapi gue habis nanya ke temen gue yang paham ginian. Terus? Katanya lo mending nyekar ke makam Ayu, sekalian lo ketemu keluarganya. Siapa tahu lo dapat sesuatu." "Tapi kan keluarganya di Kalimantan." "Ya itu sarannya, terserah lo." Aroma di kamar Restu tidak pernah hilang. Ayu juga beberapa kali terus datang, tapi Restu berusaha tegar. Ia kadang berusaha mengajak Ayu ngobrol, tapi hanya ada suara tangisan. Sebulan kemudian Restu terbang ke Kalimantan. Berkunjung ke makam Ayu, Restu juga bertemu adik Ayu. Restu berusaha menggali informasi soal Ayu, tapi adiknya gak banyak tahu. "Ada gak yang kakak lu tinggalin, kayak pesan atau apa gitu?" "Tidak ada, Kak. Tidak tahu kalau di HP-nya kami tidak pernah buka karena dikunci dengan password." "Handphone? Boleh kakak lihat?" Adik Ayu masuk ke kamar, lalu keluar membawa HP yang Restu kenal. Restu mencoba dengan password lama yang ia ingat. Ternyata Ayu tidak pernah mengubah password itu. Tanggal jadian mereka. Disitulah Restu menemukan chat Ayu dengan pacar barunya. Ternyata Ayu terjebak dalam toxic relationship. Restu menangis sejadi-jadinya. Ia tambah menyesal meninggalkan Ayu. Itu semua gara-gara dia. Dari chatnya, Hilman berperilaku kasar, suka memaksakan sesuatu. Hilman yang mengenalkan Ayu dengan narkoba, obat depresi katanya.
Setelah mulai candu, Ayu mulai jadi bulan-bulanan Hilman. Dipaksa mengirim foto nudes, dipaksa tidur bareng. Dan ketika Ayu menolak, Hilman menolak berbagi obat. Saat Ayu menolak keinginan Hilman, seringkali Hilman membalas dengan, "Ah, gak asik lo, pantes cowok lo yang dulu mutusin lo." Ayu pasti sangat tertekan dengan kelakuan Hilman, sementara ia tidak punya tempat bersandar. Terakhir Ayu bilang dia capek, mau mati aja. Terus Hilman cuma balas, "Suka-suka lo." Hati Restu hancur lebur, poral-poranda. Ia menangis jadi-jadinya di ruang tamu rumah keluarga Ayu. Ia menyesal, sungguh menyesal. Selama ini Ayu seperti ingin bilang, "Kak, aku masih sayang kamu. Kak, bela aku dijahati kak." Restu pulang dengan perasaan marah pada dirinya sendiri, juga pada Hilman. Dia berusaha mencari Hilman, tapi Hilman sudah lama tidak muncul di kampus. Ia juga membuat laporan polisi, tapi polisi juga tidak berbuat banyak. Aroma parfum di kamarnya juga sudah hilang sejak ia kembali dari Kalimantan. Tapi Ayu sempat datang menemuinya dalam mimpi. Dia bilang, "Terima kasih kak, sudah bela Ayu. Ayu tahu kakak masih sayang. Ayu pamit." Kata Restu, di luar sana banyak perempuan seperti Ayu yang dimanfaatkan dan terjebak dalam hubungan yang buruk. Banyak yang menyimpan kesedihan namun tidak bisa dibagikan. Perempuan yang ingin dibela tapi tidak tahu harus minta pembelaan pada siapa. Maka kalau itu ada di sekitar kita, bantulah, kuatkanlah. Jangan malah dicerca. Tidak semua orang kuat, ada batas masing-masing. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga dari apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.